Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Buria dalam pembelajaran tematik tema 7 subtema 1, perubahan wujud benda. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Ada berbagai benda dengan wujud yang berbeda-beda di sekitar kita. Berdasarkan wujudnya, benda dapat digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiga wujud benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Pada benda padat, zat penyusunnya sangat rapat. Pada benda cair, zat penyusunnya renggang. Sedangkan zat penyusun pada benda gas sangat renggang. Kemudian, gaya tarik antar zat benda padat sangat kuat, pada benda cair lemah, dan benda gas sangat lemah. Volume benda padat tetap, volume benda cair tetap, volume benda gas berubah-ubah. Bentuk benda padat tetap, bentuk benda cair berubah-ubah, dan benda gas juga berubah-ubah. Contoh benda padat ada kayu, pensil, penghapus, dan buku. Contoh benda cair ada air, minyak, dan sirup. Contoh benda gas ada udara dan angin. Sifat lainnya untuk benda padat dapat berubah bentuk jika mendapat perlakuan tertentu. Contohnya, dilipat, dipotong, diberi panas, dan ditekan. Untuk benda cair, dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus. Pada benda gas, dapat menekan ke segala arah. Hal ini membuat bentuk dan volume gas selalu berubah-ubah. Perubahan wujud benda. Benda dapat berubah-ubah wujudnya, bisa menjadi benda padat, benda gas, atau benda cair. Perubahan wujud benda dapat melalui proses yang pertama, pelepasan kalor, contohnya mencair, menguap, dan menyublim. Yang kedua, dapat melalui proses penyerapan kalor, contohnya membeku, mengembun, dan mengkristal. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut dengan mencair. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut menguap. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut mengkristal, dan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Keterangannya, untuk yang berwarna biru, peristiwanya melakukan pelepasan kalor, dan yang berwarna pink menerima kalor.
Peristiwa membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Peristiwa ini terjadi karena benda cair mengalami pendinginan sehingga melepaskan kalor. Benda cair dapat membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Salah satu contoh benda cair adalah air. Air dapat mengeras jika dimasukkan ke dalam freezer. Setelah mengalami pendinginan, air akan melepaskan kalor dan membeku menjadi es. Es merupakan contoh wujud benda padat. Peristiwa mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Peristiwa ini terjadi karena benda padat menerima kalor dari lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh benda padat adalah lilin. Ketika lilin dinyalakan, lama-kelamaan akan meleleh menjadi cair. Lilin menerima panas dari api sehingga lilin mengalami perubahan wujud. Peristiwa menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini terjadi karena benda cair menerima kalor dari lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh benda cair adalah air. Saat dipanaskan, air akan mendidih dan menghasilkan uap air. Uap air ini merupakan contoh benda gas. Jika dipanaskan secara terus-menerus, air akan habis dan berubah menjadi uap air. Peristiwa mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Peristiwa mengembun kebalikan dengan peristiwa menguap. Peristiwa ini terjadi karena benda gas mengalami pendinginan sehingga melepaskan kalor. Salah satu contoh yaitu munculnya titik-titik air di atas daun pada pagi hari. Hal ini disebabkan uap air mengalami pendinginan ketika bersentuhan dengan permukaan daun yang dingin. Peristiwa menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Peristiwa ini terjadi karena benda padat menerima kalor dari lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya yaitu kapur barus atau yang kalian kenal dengan camphor yang diletakkan di dalam lemari. Jika didiamkan secara terus-menerus, ukuran kapur barus akan berkurang. Hal ini disebabkan kapur barus menerima kalor sehingga berubah menjadi gas yang berbau khas. Yang terakhir, peristiwa mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal disebut juga dengan deposisi. Peristiwa ini berkebalikan dengan peristiwa menyublim. Peristiwa mengkristal terjadi karena benda gas mengalami pendinginan sehingga melepaskan kalor. Salah satu contohnya yaitu peristiwa pembentukan salju. Atmosfer mengandung uap air yang sangat banyak. Ketika jatuh ke bumi pada suhu yang sangat dingin, uap air melepaskan kalor. Proses tersebut mengakibatkan perubahan wujud uap air menjadi salju. Hujan adalah peristiwa pengembunan yang terjadi di angkasa. Proses pengembunan di angkasa berasal dari air di permukaan bumi. Misalnya, air danau, sungai, dan laut. Air di permukaan bumi menguap ke udara karena panas sinar matahari. Uap air tersebut terangkat ke udara. Semakin jauh jarak ketinggian dari bumi, suhu udara akan semakin rendah. Akibatnya, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Kumpulan titik-titik air membentuk gumpalan yang disebut awan. Perlahan,
Awan-awan kecil membentuk gumpalan yang lebih besar dengan bantuan angin. Awan akan terus bergerak mengikuti arah tiupan angin menuju ke daerah yang lebih dingin. Awan akan mencapai ukuran maksimal dan tidak dapat ditahan lagi oleh angin. Lalu, awan mulai luruh ke bumi dalam bentuk titik-titik air. Kita biasa menyebut peristiwa ini sebagai hujan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu kembalikan ke grup guru dan siswa. Ibu wali kelas akan meminta kalian melakukan percobaan-percobaan mengenai contoh perubahan wujud benda yang didampingi oleh orang tuamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.